Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami si Teknis Kampung Bangalep dengan saya sendiri Ance Banga. Nah, pada video kali ini kita ada kasus dari Oppo A37. Untuk permasalahannya ini itu adalah fake charging atau yang kita kenal dengan pengisian palsu. Artinya ada logo charging namun tidak menyimpan ya, justru malah baterainya berkurang. Oke, di sini kita akan coba lakukan cas ya, colok cas seperti ini. Nah, di sini ada logo charging. Nah, seperti ini. Namun kalau kita perhatikan untuk konsumsi ampernya di sini itu sangatlah rendah. Nah, tuh sangat rendah, hanya 0,02 ampere, sangatlah rendah ya, atau sama dengan 20 mA, rendah sekali ya. Jadi kita akan lakukan analisa di permasalahan handphone ini. Untuk step by stepnya seperti apa, makanya kita jangan skip untuk video ini karena kita akan menjelaskan secara detail insya Allah ya. Ini ada logo charging namun tidak menyimpan. Nah, dimana untuk permasalahan seperti ini banyak kemungkinan bisa disebabkan karena salah satu jalurnya tersebut short, atau terjadi putus jalur, ataupun memang komponen yang berkaitan dengan charging itu ada yang bermasalah. Nah, untuk kerusakan pada di Oppo A37 ini kita belum tahu untuk permasalahannya seperti apa ya, atau permasalahannya ada di mana. Namun kali ini kita akan mengerjakan handphone ini. Nah, di sini kita akan mengerjakan Oppo A37 ini menggunakan Borneo Schematic dan Hardware Solution, dimana di sini kita bisa mengerjakannya secara manual, yaitu menggunakan skematiknya di Oppo A37 nih, 37 ya. Bisa juga kita menggunakan Hardware Solution untuk cara tercepatnya untuk permasalahan fake charging di Oppo A37 ini, yaitu kita pilih Hardware Solution, kemudian kita pilih tipenya Oppo, kemudian kita perhatikan di sini ada dua tipe ya, ada untuk A37 MTK atau MediaTek serta A37 Qualcomm. Namun untuk permasalahan kita ini itu adalah handphone Oppo A37 yang menggunakan seri Qualcomm. Jadi kita tinggal pilih ini. Kemudian kita pilih permasalahannya itu adalah bagian charging ini ya, charger data. Tinggal kita klik. Jadi kita tunggu saja Borneo Schematic ini membuka dokumen untuk permasalahan di bagian charging ini. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini kita cukup lakukan analisa di bagian jalur ini ya. Oke, di sini setelah terbuka seperti ini, kita kembali untuk membuka casing di bagian Oppo A37 ini untuk kita lakukan analisa. Oke, di sini kita siapkan mesinnya. Yang pertama itu kita lakukan pengukuran pasif di test point ini untuk memastikan terdapat short
atau putus jalur ya untuk bagian USB charging ini. Itu di Nah, di sini setelah kita lakukan pengukuran pasif, itu di sini tidak terdapat short, namun OL artinya over limit, putus jalur ya. Coba kita perhatikan ini tersembunyi di mana. Nah, kalau kita perhatikan ini tersambung dengan sebuah MOSFET, dalam artian biasanya memang terdapat ketika kita lakukan pengukuran pasif di sini, di test point ini atau di jalur ini, itu memang nilainya itu adalah over limit ya, atau OL. Namun sekarang sebelum kita membuka untuk bagian kaleng ini ataupun melangkah lebih lanjut, kita coba lakukan pengukuran aktif untuk memastikan apakah dari konektor cas menuju test point ini itu mengalir tegangan sebesar kurang lebih 5 volt atau tidak. Jadi di sini kita coba lakukan colok charging ya, seperti ini. Ini. Nah, kemudian di sini kita lakukan pengecekan di sini di test point ini, yaitu voltmeter. Coba kita ukur aktif. Ternyata setelah kita lakukan pengukuran aktif itu ada keluar 5 volt ya. 5 volt. Dapat dipastikan bahwa tegangan dari konektor cas menuju test point ini itu normal. Sekarang kita akan membuka kaleng ini untuk memastikan kerusakannya terjadi di mana. Oke, di sini setelah kita lakukan buka kaleng, di sini kita akan lakukan pengecekan bagian kapasitor ini. Apakah keluar tegangan sebesar kurang lebih 5 volt atau tidak. Oke, seperti ini. Otomatis kita harus pasang seperti ini ya. Kemudian kita colok charging seperti biasa. Seperti ini. Setelah itu kita lakukan pengecekan pada kapasitor ini. Tetap kita lakukan pengukuran aktif, yaitu pengukuran voltmeter.
Pertama kita lakukan pengukuran di kapasitor ini, yang ini ya. Di sini keluar sebesar 5 volt, artinya di jalur ini sudah normal ya, sudah mengalir tegangan sebesar 5 volt. Sekarang kita coba ukur aktif di sini, kapasitor ini, output dari MOSFET ini. Sini. Nah, ternyata setelah kita lakukan pengukuran itu nilainya menurun ya, menjadi 4,5 volt. Yang tadinya adalah 5 volt, di sini ternyata 4,5 volt. Jadi di sini keluar sebesar 5 volt, di sini hanya 4,5 volt. Nah, untuk solusinya itu bisa kita lakukan penggantian di MOSFET ini. Bisa juga kita cukup melakukan jumper dari kapasitor ini ke kapasitor ini. Itu adalah cara termudah. Namun ketika kita mempunyai stok MOSFET, ada bagusnya atau kita wajibkan saja untuk mengganti MOSFET ini ya. Namun untuk pada video ini, karena kita mempunyai stok MOSFET, jadi kita lakukan penggantian pada MOSFET ini. Namun teman-teman jika tidak mempunyai MOSFET, bisa coba lakukan jumper dari kapasitor ini ke kapasitor ini. Oke, kita coba lakukan penggantian pada MOSFET ini. Oke, di sini sudah kita lakukan penggantian pada MOSFET ini. Sekarang kita kembali lakukan pengukuran pasif terlebih dahulu di kapasitor ini dan kapasitor ini untuk memastikan setelah kita lakukan penggantian MOSFET ini tidak terdapat short di bagian kapasitor ini maupun di sini ya. Coba kita lakukan pengukuran kapasitor ini terlebih dahulu. Oke, aman. Kemudian kita lakukan pengukuran kapasitor di sini. Oke, juga normal ya, tidak terdapat short. Sekarang kita lakukan pengukuran aktif di kapasitor ini maupun kapasitor ini untuk memastikan apakah MOSFET yang kita pasang ini itu bagus atau tidak. Seperti biasa kita lakukan colok charging ini, kemudian kita ukur aktif di kapasitor tadi ya. Kita pertama lakukan pengukuran aktif di kapasitor ini.
dia keluar sebesar 5 volt ya, artinya normal. Kemudian kita ukur lagi di sini kapasitor ini. Di sini juga keluar 5 volt. Nah, tadi sebelum kita lakukan penggantian di kapasitor ini itu keluar 5 volt, namun di sini hanya 4,5 volt. Dan setelah kita lakukan penggantian pada MOSFET ini, di sini sudah keluar 5 volt dan di sini juga keluar 5 volt. Dapat dipastikan bahwa permasalahan ada di MOSFET ini. Sekarang kita lakukan pemasangan dulu untuk mengecek konsumsi ampernya ketika kita lakukan charging, untuk memastikan apakah kasus ini sudah selesai atau belum selesai. Oke, di sini kita lakukan rakit ya dulu, rakit sementara lah. Kemudian kita pasang baterainya juga. Setelah terpasang seperti ini, kita lakukan colok charging. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita perhatikan untuk nilai konsumsi ampernya di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah naik di 440 mA. Dapat dipastikan kasus ini insya Allah sudah down. Jadi permasalahannya terdapat pada MOSFET yang tadi ya. Oke, untuk kasus ini sudah down. Sekarang kita lakukan rakit dan memasang kembali handphone ini.